Hello guys, ketemu lagi bersama gua di channel Movie Stomp. Jadi kali ini gua akan menceritakan film John Wick Chapter 4. Film ini adalah film terakhir dari serial John Wick, dan film ini dirilis tahun 2023. Jadi di film kali ini, John Wick yang berusaha melawan organisasi kriminal besar yang bernama High Table untuk mendapatkan kebebasannya. Setelah berbagai pertempuran sengit di film sebelumnya, John Wick sekarang harus menghadapi musuh-musuh baru sambil mencari cara untuk menghancurkan sistem yang telah menghancurkan hidupnya. Gak usah berlama-lama lagi, kita ke alur cerita filmnya. Di suatu tempat, gedung kosong di kota New York, John Wick yang sedang berlatih dengan keras untuk membalaskan dendamnya. Lalu datanglah The Bowery King bersama anjingnya John untuk memberikan jas anti peluru kepadanya. Kemudian John tiba di Maroko. Dia berada di gurun pasir sedang memburu anak buah Elder. Dengan keahliannya, dia berhasil mengalahkan anak buah Elder satu persatu. Setelah itu, John bertemu dengan Elder. John pun meminta kepada Elder untuk menghapus status ekskomunikadonya, dan dia meminta agar cincin nikahnya bersama Helen dikembalikan. Namun Elder menolaknya dengan tegas. Kemudian John membunuh Elder sebelum meninggalkan tempat itu. Di Hotel Continental cabang New York, seorang pria tua mendatangi Charon. Pria tua ini The Harbinger. Dia adalah petinggi di High Table. Dia meminta kepada Charon untuk dipertemukan kepada Winston. Setelah itu Winston diberitahukannya bahwa ketua High Table sudah dibunuh oleh John dan digantikan oleh Marquis de Gramont. The Harbinger memberikan jam pasir kepada Winston. Jika jam pasir itu habis, Hotel Continental cabang New York akan diledakkan. Semua yang dilakukan oleh The Harbinger karena Winston tidak membunuh John Wick, melainkan membantunya untuk kabur. Kemudian Winston dan Charon mengunjungi Marquis di sebuah gedung. Marquis merasa kecewa terhadap Winston karena telah membantu John Wick. Winston mengatakannya bahwa dia sudah menembak John dari lantai atas dan dia tidak mengetahui kalau John sudah meninggal atau tidak. Marquis tidak mau mendengarkan penjelasan Winston karena Winston telah mengkhianati High Table. Dan jam pasirnya pun habis. Kemudian Hotel Continental New York dihancurkan. Dan dengan kejamnya, Marquis menembak Charon untuk menjadi pengingat Winston supaya dia tidak boleh melanggar aturan lagi dari High Table. Di kota Paris, ada seorang pembunuh bayaran buta yang bernama Kaine dengan ditemani putrinya bernama Mia yang sedang memainkan biola. Kemudian Kain dipanggil oleh Marquis untuk membunuh John Wick karena sekarang hanya dia yang mengetahui keberadaannya. Pada awalnya, Kain menolaknya karena John Wick adalah sahabat lamanya. Namun Marquis menegaskan jika Kain menolaknya, Marquis akan menculik dan membunuh putrinya. Kain yang mendengar ancaman dari Marquis akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Marquis untuk membunuh John Wick. I will serve. I will be of service. Di tempat lain, John Wick mendatangi Hotel Continental cabang Osaka untuk bertemu teman lamanya yang bernama Koji dan putrinya bernama Akira. Kemudian seorang tracker yang bernama Nobody datang ke hotel. Lalu dia check-in dan diterima oleh Akira. Akira menyarankan agar anjingnya untuk tidak dibawa masuk, namun Nobody menolaknya karena anjingnya adalah bagian dari hidupnya. Akhirnya Akira mempersilahkan untuk tinggal di hotel dengan anjingnya. Sementara itu di lantai atas Koji menemui John Wick. John Wick sudah beberapa hari sembunyi di hotel itu. John Wick dan Koji adalah sahabat lama. Koji sudah menganggap John sebagai adiknya. Koji memberitahukan kepada John bahwa Hotel Continental cabang New York sudah dihancurkan oleh Marquis. John yang mendengarnya kaget karena dia teringat oleh Winston. Koji memberitahukan bahwa Winston baik-baik saja dan Koji menyarankan John untuk tidak keluar dari hotel karena Marquis sedang mencarinya. Lalu datanglah tangan kanan Marquis yang bernama Chidi dengan ditemani oleh anak buahnya. Akira yang tidak tahu apa-apa langsung memanggil ayahnya untuk turun ke bawah. Kemudian Koji menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan diri melawan musuhnya. Koji bertemu dengan Chidi. Chidi menanyakan John Wick sedang berada di dalam hotel. Namun Koji mengatakan tidak ada John Wick di dalam hotel ini. Ternyata Chidi mengetahui lokasi John Wick karena diberitahu oleh Kane. Ternyata Kane dan Koji adalah sahabat dekat. Kemudian pasukan High Table menyerang hotel itu yang membuat Koji terpaksa harus mundur. ¡Mátenlos a todos! Sorry. Akira terkejut ketika melihat John Wick karena semua masalah ini datang karena dirinya.
Sempat terjadi perdebatan, namun mereka melawan dan membunuh mereka semua. Kain yang sedang makan bubur ayamnya disuruh oleh Chidi untuk beraksi. China yang buta melawan anak buah Koji dan menghabisi mereka semua dengan ketangkasannya. Di lain sisi, John Wick berhasil menyelamatkan Koji dan Akira. John diminta oleh Koji untuk pergi meninggalkan tempat ini dengan pergi ke stasiun kereta. Koji dan John berpisah. Ketika John akan keluar dari tempat itu, John dihadang oleh beberapa pasukan High Table dan bertemu dengan Kane. Sehingga pertarungan dengan Kane tak terelakkan. John ingin membunuh Kane, namun diurungkannya karena mereka berdua adalah sahabat lama. Lalu mereka berdua bertarung sebentar dan saling menembak satu sama lain. Dan John berhasil kabur. Di tengah-tengah pertarungan John dengan pasukan High Table, lalu muncul Nobody dan dia membunuh beberapa musuh yang mengejar John. Nobody mengatakan bahwa harga kontrak John sebesar $20 juta masih terlalu murah sehingga dia membantu John. John yang tidak mengerti maksud dari Nobody dan dia memilih untuk pergi dari tempat itu. Saat Koji dan Akira berjalan keluar dari tempat itu, mereka dihadang oleh Chain. Koji yang sadar bahwa Akira sedang terluka, dia memintanya untuk beristirahat, sementara Koji menghadapi Chain. Mereka terlibat dalam pertarungan adu pedang, dan pada akhirnya Chain membunuh Koji sahabatnya sendiri. Akira yang sadar bahwa ayahnya sudah tak bernyawa lagi, dia marah terhadap Chain yang telah membunuh ayahnya. Kain meminta maaf karena melakukan ini, dan dia sangat terpaksa. Lalu Kain meminta agar Akira meninggalkan tempat ini sebelum pasukan High Table yang lainnya datang. John Wick yang sudah di stasiun, dan dia menaiki kereta itu. Tak lama kemudian, datang Akira yang memasuki kereta dengan luka di tubuhnya. Akira merasa kecewa ayahnya tewas karena melindungi John. Akira meminta kepada John untuk membunuh Kane, atau Akira sendiri yang akan melakukannya. Setelah percakapan itu selesai, Akira meninggalkan John Wick. Goodbye, Mr. Wick. Sementara itu, Winston yang sedang melihat hotelnya hancur didatangi oleh Bowery King. Karena mereka berdua tahu bahwa mereka dekat dengan John, dan mereka sadar bahwa mereka akan jadi target selanjutnya oleh High Table. Di tempat lain, The Harbinger bertemu dengan Marquis. Mereka membicarakan tentang pembantaian yang tidak perlu dilakukan di Hotel Continental cabang Osaka. Namun Marquis mengatakan kepada The Harbinger bahwa hal ini diberlakukan tidak hanya untuk membunuh John Wick, tetapi untuk menghancurkan gagasan bahwa John Wick tidak bisa disentuh dan dibunuh oleh High Table. Kemudian, Nobody menemui Marquis, dan dia menuntut menaikkan kontrak $23 juta untuk membunuh John. Marquis yang kesal mendengarnya, kemudian dia menusukkan tangan Nobody dengan pisau. Marquis memaksa Nobody untuk memilih menarik pisau itu atau menarik tangannya untuk melihat ambisinya. Nobody menarik tangannya yang membuat tangannya terpotong di sela-sela jarinya, dan Marquis setuju untuk memenuhi permintaannya. John yang sudah di Amerika, dia mendatangi Winston yang sedang berada di makam Charon. John menanyakan, siapa ketua High Table saat ini? Winston menjawabnya, Marquis de Gramont. Dan tinggal di Paris, John berniat untuk memburunya. Winston percaya John dengan mudah menghabisinya, tetapi akan ada lagi ketua baru di High Table yang memburu John. John bertanya kepada Winston apakah ada cara lain. Winston meminta John untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara lama, yaitu berduel. John mengatakan bahwa cara ini hanya untuk orang yang memiliki keluarga di bawah naungan High Table, sedangkan John tidak memiliki keluarga. Kemudian Winston menyuruh John untuk menemui keluarga lamanya. Walaupun John tidak disukai dalam keluarganya itu, Winston meminta John untuk mendatanginya dan meminta maaf, dan meminta segel dari keluarganya untuk diajukan ke High Table, agar mereka tahu bahwa John masih mempunyai keluarga yang di bawah naungan High Table. Dengan begitu, High Table akan menerima tantangan duel dari John, dan Winston siap untuk menjadi pendamping John. John kemudian pergi ke Ruska Roma yang ada di Berlin. Dia memasuki tempat itu lalu disambut dengan tembakan shotgun oleh pendeta. John diikat dengan tali gantungan di lehernya. Ia bertemu dengan saudara angkatnya bernama Katia. Katia marah terhadap John karena membunuh Elder.
yang dimana Marquis memerintahkan untuk mengeksekusi ayahnya Katia yang bernama Piotr, John menawarkan untuk menebus kesalahannya terhadap kematian Piotr. Katia memintanya untuk mencari seorang anggota High Table yang bernama Kila Harkan. di mana Kila ini orang yang membunuh ayahnya Katia. Akhirnya John menyetujui permintaannya, lalu diantar oleh tangan kanan Katia yang bernama Kraus. I am Klaus. I am Klaus. John menuju ke bar milik Kila. Sesampainya di sana, John langsung bertemu dengan Kila. Tapi tiba-tiba Cain muncul. John menanyakan kenapa Cain memburunya. Cain menjawabnya, semua ini karena Marquis menculik putrinya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba muncul Nobody karena dirinya ingin memburu John. Marquis menawarkan $25 juta kepada siapa saja yang bisa membunuh John. Dengan santai dan tegang, Kila mengajak mereka untuk bermain kartu, dan siapapun pemenangnya dapat membunuh John. Tapi dengan tegas, John yang akan membunuh Kila. Ternyata kedatangan Cain dan Nobody bukan untuk membunuh John, melainkan mereka ingin membantu John. Mereka berdua setuju jika John menantang duel Marquis dengan tradisi lama. Pada akhirnya, John berhasil mengejar Kila yang berada di kerumunan orang-orang. Dan John berhasil membunuh Kila dengan brutal. Dan John mengambil gigi emas Kila untuk diberikan kepada Katia sebagai bukti. Katia merasa puas bahwa pembunuh ayahnya sudah mati. Dan John diberikan dukungan oleh keluarga lamanya Ruska Roma untuk duel dengan Marquis. The Ruska Roma will support your challenge. Di keesokan harinya, Winston mengunjungi Marquis dengan memberikan dokumen tantangan resmi dari John untuk berduel. Marquis awalnya menolak, dan Winston mengingatkan bahwa dirinya masih terikat dengan High Table. Kalau John menang, John tidak akan menjadi ekskomunikado dan dihapuskan kontrak atas kepalanya, dan Hotel Continental cabang New York harus dibangun kembali seperti semula. Jika Marquis menang, John Wick akan tewas, dan Marquis juga bisa membunuh Winston sebagai pendampingnya John. Keesokan harinya, John mendatangi Marquis dan menunjukkan segel di lengannya kepada The Harbinger. Cain juga hadir di sana sebagai pendamping yang dipilih oleh Marquis. Mereka di sana membicarakan aturan duel yang akan dilaksanakannya. Dan The Harbinger akan bertindak sebagai wasit. Mereka menggunakan kartu khusus untuk menentukan jenis duel, waktu, dan tempat dilaksanakan duel itu. Dan jenis duel yang dipilih adalah tembak-tembakan, menggunakan pistol 1 lawan 1. The Harbinger menjelaskan bahwa mereka akan memiliki 3 kesempatan untuk menembak. Tembakan pertama dilakukan dari jarak 20 meter, kedua maju 10 langkah, dan ketiga maju 5 langkah. Setelah itu, The Harbinger akan menentukan siapa pemenangnya. Marquis langsung mewakilkan duel ini kepada Cain sebagai pendampingnya. Dan duel ini akan dilakukan besok jam 6 pagi di atas gereja Sacré-Cœur Paris. Jika John tidak datang, maka John akan dinyatakan kalah. Namun pada malam harinya, Marquis menggunakan cara curang, di mana dia meningkatkan harga kepala John Wick menjadi $26 juta, dengan harapan John Wick akan mati sebelum datang ke tempat itu. Sebelum jam 6 pagi, terlihat para pembunuh berkumpul untuk memburu John Wick. Di lain sisi, John mengendarai perahu bersama Winston dan Bowery. Lalu Bowery memberikan pistol kepadanya. Setelah itu, John turun menuju gereja yang dimana menjadi lokasi duelnya. Ketika John berjalan, para pembunuh bayaran mengincarnya, hingga pertarungan satu lawan banyak pun tak terelakkan. John berhasil kabur menggunakan mobil hitam yang didapatnya, tapi dia dikejar oleh Chidi, yang dimana mobil John digulingkan oleh anak buah Chidi. John harus menghadapi Chidi, dan bukan hanya itu saja, John Wick juga harus diburu kembali oleh para pembunuh bayaran lainnya. Nobody muncul dan membantu John Wick. Nobody membantu John kabur dengan menggunakan motor. Namun dia kembali dihadang, yang membuat John harus masuk ke sebuah gedung terbengkalai untuk menghindari pembunuh bayaran. Namun sayangnya John tetap ketahuan, sehingga terjadi lagi pertempuran. Pada akhirnya, John memutuskan untuk melarikan diri dengan melompat dari atas jendela. Singkat cerita, John melihat gereja yang ditujunya.
Namun untuk sampai ke lokasi duel, John harus menaiki 222 anak tangga. Baru beberapa langkah, John harus berhadapan dengan pembunuh bayaran, sehingga terjadi lagi pertempuran. Ketika John sudah hampir sampai, tiba-tiba Chidi dan anak buahnya datang. Chidi langsung menendang John. Yang membuat John terpental lagi ke lantai bawah. Lalu terlihatnya China yang akan naik ke atas. Saat Chain melihat John sudah tidak berdaya, Chain membantunya. Pada akhirnya Chain dan Nobody membantu John menghabisi Chidi dan anak buahnya. You hit my puppy. John Wick berhasil tiba di tempat duel tepat waktu. Dan duel pun dimulai. So we begin. Tembakan pertama mereka sama-sama terkena di bagian lengan. Kemudian mereka maju 10 langkah untuk tembakan kedua. John tertembak di bagian pundak sementara Kane tertembak di bagian perut. Fire! Kemudian maju 5 langkah untuk memulai duel terakhir. Dan inilah yang terjadi. Fire! John terkapar karena kena tembakan yang cukup parah. Marquis melihat hal itu langsung dengan cepat merebut pistol dari tangan Kane dan mengatakan Kane sudah bebas jika ingin membawa putrinya kembali. Marquis mendekati John dan berniat akan menghabisinya. Namun Winston mengatakan kepada Marquis bahwa John belum menembakkan pistolnya, sehingga John masih punya kesempatan 1 kali menembak. Marquis menyadarai kesalahannya dan sudah terlambat. John menembak Marquis tepat di kepalanya hingga tewas. Consequences. Kemudian Harbinger mengatakan bahwa John maupun Kane telah dibebaskan dari hukuman High Table. Harbinger juga mengatakan kepada Winston bahwa hotelnya akan diperbaiki dan mengangkat kembali Winston menjadi manajer Hotel Continental cabang New York. Our business here now is concluded. Good day. John berjalan menuruni tangga, namun di tengah jalan dia sudah tidak kuat. Dia duduk dan terbaring. John mengingat kenangan bersama istrinya Helen. Hingga akhirnya John pun tewas. Film diakhiri dengan Winston dan Bowery King menguburkan John Wick di samping makam Helen. Dan film pun tamat. Oke guys, jadi itulah alur cerita film John Wick Chapter 4. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang gua bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata penyampaiannya. Sekian dari gua, sampai jumpa di video berikutnya.